Halo teman-teman semua, kembali saya datang di dalam video ini. Ya, sudah lama saya tidak membuat satu kesaksian yang lain. Kemarin itu sibuk dengan COVID ya, sibuk dengan COVID. Akhirnya saya cerita tentang bagaimana pengalaman saya ketika menghadapi saya kena COVID. Nah, hari ini saya ada di puskesmas ya. Kebetulan saya memang sudah pensiun, jadi saya sekarang berobatnya pakai BPJS aja kali ya, lebih ya nggak bayar, lumayan dapat eh, apa meringankan beban. Jadi saya berobat dengan BPJS. Kemarin itu waktu aku kena COVID ya, gula gula darahnya kan tinggi ya. Jadi selama saya di rumah, saya belum berani untuk ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya. Saya nggak berani, males banget gitu, karena pikirannya COVID di mana-mana gitu. Memang di mana-mana, tapi saya malas aja gitu ya. Kemarin itu cukup melelahkan lah, 1 bulan saya harus karantina dan sebagainya. Hari ini saya karena kemarin gula darahnya tinggi, kemudian paru-paru saya juga harus saya obatin. Akhirnya saya memutuskan untuk memakai BPJS di dalam berobat pengobatan gula darah dan paru-paru ini. Hari ini saya ada di puskesmas, saya lagi mau ambil darah. Tadi udah ngambil darah yang pertama setelah puasa 12 jam, kemudian saya makan dan sekarang saya masih menunggu 2 jam lagi untuk ambil darah yang kedua gitu ya, untuk melihat gula darah saya apakah untuk observasi selanjutnya sih. Jadi kalau udah ada hasil gula darahnya, baru saya akan mendapatkan berobat di dokter, kemudian baru bisa mendapatkan obat. Kemarin itu waktu di rumah sakit saya udah suntik insulin gitu ya. Artinya memang gula darah saya tinggi dan saya ingin gula darah saya stabil lah, paling enggak supaya jangan tinggi gitu ya. Saya berobat. Sekarang ini saya masih menunggu untuk jam ambil darah yang kedua. Teman-teman, selama saya karantina mandiri di rumah, kemudian selesai pada tanggal 26 Januari saya udah selesai dengan COVID. Saya udah dinyatakan negatif 2 kali dengan periksa darah, PCR ya, antigen dan PCR. 2 kali dinyatakan negatif, baru saya bisa keluar dari kamar. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya sudah terbebas dari COVID ya, terus terang saya masih ada di rumah aja. Saya nggak aktivitas saya hanya di rumah, belum kemana-mana. Paling kemarin itu pindah-pindahan ya, saya pindah rumah, kemudian saya pindah rumah ya. Kalau pindah, jadi capek juga sih pada waktu itu karantina di rumah sakit, di rumah, kemudian beberapa hari saya istirahat, kemudian saya aktivitas saya pindah-pindahan. Walaupun rasanya lumayan banyak juga barang-barang yang harus dipindahkan. Habis dipindahkan kemudian dibersihkan gitu ya, dibereskan kembali, ditata lagi, dan itu melelahkan sekali. Padahal sebenarnya paru-paru saya memang belum benar banget gitu ya, masih harus diobati, dan saya belum berani untuk ke rumah sakit atau ke dokter. Teman-teman, ada 2 itu ya yang jadi masalah saya ketika pada waktu saya masuk rumah sakit, ketahuan gula darah saya tinggi, kemudian paru-paru memang dari COVID itu memang harus diperiksa. Nah, saat ini memang saya masih di gula darah dulu nih, karena saya mendengar bahwa reksa paru-parunya itu setelah 3 bulan dinyatakan negatif gitu ya. Jadi baru
bulan depan saya akan periksa paru-paru. Saat ini saya ingin menstabilkan gula darah dulu. Yang paling penting adalah mudah-mudahan saya segera dapat obat sehingga gula darah saya nggak tinggi. Memang kemarin di rumah tuh saya periksa darah tuh tinggi-tinggi terus gitu ya. Terakhir saya periksa belum makan apapun di pagi hari gitu, sekitar jam 10-an gitu ya. Saya periksa itu 265, lumayan tinggi gula darah saya gitu ya, 265 gitu. Nah sekarang makanya saya kayaknya memang harus periksa. Kebetulan karena saya udah pensiun, makanya saya sekarang ini berobatnya pakai BPJS aja. Toh saya banyak waktu gitu ya, dan saya juga harus kalau ada yang gratis kenapa enggak, walaupun harus antri dan segala macam. Tapi nggak apa-apa, saya mencoba untuk itu. Saya mencoba untuk berobat dengan BPJS. Ini pengalaman pertama saya sih untuk berobat dengan BPJS ya. Memang pada waktu yang bekerja sih saya enak-enak aja gitu, dibayarin kantor gitu ya. Tapi sekarang ya saya pakai BPJS aja lah ya, supaya meringankan beban. Ya teman-teman, itu yang sekarang ini saya lakukan. Kalau di rumah sih, aktivitas saya ya, kebetulan ya kakak saya itu jualan bakmi, namanya bakmi LMB, itu ada di GoFood. Teman-teman kalau mau mencoba, bakminya enak banget, bakmi pangsitnya enak banget. Jadi kalau teman-teman mau mencoba silakan aja gitu ya. Boleh dijapri ke saya karena saya tinggal di rumah kakak saya sekarang ini. Teman-teman, itu aktivitas saya di rumah, main dengan cucu. Ada yang lucu-lucu di rumah gitu ya, cucu saya tuh lucu banget ya. Saya main dengan cucu dari keponakan saya. Paling itu aktivitas, nggak terlalu banyak gitu ya. Ya yang lain pekerjaan rumah tangga sedikit-sedikit saya lakukan gitu. Selanjutnya saya ingin sekali membuka satu usaha sebenarnya. Kalau dulu awal-awal saya berpikiran apa sih yang saya lakukan setelah pensiun, saya ingin menjadi dropshipper gitu ya. Tapi memang menjadi dropshipper itu saya udah pelajarin dari Google, bertanya-tanya dari saudara dan teman gitu ya. Ya tinggal mulainya aja sih sebenarnya, atau mempelajarinya kembali gitu ya. Saya harus bertanya-tanya lebih banyak lagi sehingga saya akan memulainya. Ya mungkin dalam waktu dekat ini saya akan fokus juga ke situ. Ya aktivitas saya setelah pensiun ya begini-begini aja gitu ya, belum ada yang menghasilkan sesuatu. Kalau usaha saya di Gunung Sindur, Taman Jajan itu memang lagi nggak bagus ya, Kenapa? Karena sekarang ini pandemi, uang juga banyak orang yang kurang duit lah istilahnya ya, jadi harus irit-irit. Jadi yang jualan juga merasa aduh gue jualan nggak laku gitu ya, jadi mereka mundur. Padahal saya punya counter 12 counter yang disewakan untuk jualan makanan, tapi saat ini tinggal tersisa 3. Ya nggak apa-apa, saya yakin selanjutnya saya akan Taman Jajan yang saya bangun ini akan terus berkembang nantinya. Mudah-mudahan sih pandemi ini udah berakhir, cepat-cepat selesai, sehingga semua di dunia ini semua beraktivitas kembali dengan normal. Saya berharap itu. Setiap hari saya berdoa pada Tuhan untuk Tuhan juga menolong agar Indonesia ini terbebas dari COVID, seluruh dunia terbebas dari COVID, sehingga semua orang, semua negara, mereka semua dapat beraktivitas dengan baik, dengan normal. Teman-teman, itu yang saya lakukan. Saya sekarang lagi nunggu 2 jam, lumayan boring juga. Makanya saya iseng aja bikin video ini ya, cerita sedikit mengenai aktivitas saya sekarang ini selama awal dari masalah awal ketika saya mengalami. Jadi bulan Desember, 1 Desember saya sudah pensiun. 1 Desember saya sudah pensiun, 22 Desember saya kerampokan ya. Kemudian tanggal 1
Januari saya masuk rumah sakit karena COVID. Kemudian tanggal 1 Januari mami saya meninggal karena COVID. Kemudian tanggal 2 Januari saya masuk rumah sakit karena COVID. Kemudian tanggal 12 saya pulang dari rumah sakit. Kemudian saya karantina selama 2 minggu di rumah sampai tanggal 26 Januari saya bebas dari COVID. Kemudian saya pindah rumah, kemudian saya melakukan aktivitas di rumah seperti itu. Jadi saya ingin membangun diri saya sendiri untuk saya juga boleh mempunyai semangat. Memang selama pandemi ini ya banyak hal yang saya merasa kehilangan gitu ya. Saya nggak bisa kemana-mana, untuk ngobrol sama teman-teman juga kumpul-kumpul juga susah gitu ya. Itu yang dialami semua orang saya rasa. Tapi ya kita boleh tetap semangat terus ya teman-teman. Baru-baru ini juga baru kemarin teman saya, sahabat saya juga masuk rumah sakit karena COVID. Semoga semuanya boleh disembuhkan oleh Tuhan segera supaya dapat beraktivitas kembali. Memang ini COVID ini benar-benar deh gitu ya, mengganggu kehidupan setiap orang di muka bumi ini. Teman-teman, itu aja cerita-cerita saya, cerita-cerita ringan ya. Semoga semuanya dapat terus semangat, hidup sehat, tetap menjaga 3M supaya kita tidak kena COVID. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.